Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Sukmatilila. Saya akan menjelaskan tentang Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo adalah kabinet yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet yang diketuai oleh Wilopo ini bertugas pada periode 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Wilopo ini adalah seorang Perdana Menteri Indonesia yang ketujuh. Latar belakang terbentuknya Kabinet Wilopo ini didasari dengan bubarnya Kabinet Sukiman Sumiryo yang terjerat kasus MSA. Pada tanggal 1 Maret 1952, Soekarno menunjuk Sidik Jojo Suparto dari Partai PNI dan Prawoto Manpusasmito dari Partai Masyumi untuk menjadi formatur kabinet. Soekarno berharap ditunjuknya kedua tokoh politik ini dapat membangun kabinet yang kuat serta mendapat dukungan yang cukup dari parlemen. Namun, keinginan Soekarno tidak dapat terpenuhi karena Sidik dan Prawoto tidak dapat mendapatkan dukungan penuh dari parlemen. Sidik dan Prawoto kemudian mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Pada 19 Maret 1952, Soekarno akhirnya menunjuk Wilopo sebagai formatur kabinet yang baru. Kabinet Wilopo ini menjadi kabinet Zekten, artinya kabinet yang berisikan jajaran para tokoh yang ahli dalam bidangnya, bukan hanya dari partai politik. Selanjutnya adalah susunannya. Yang pertama adalah Menteri Luar Negeri. Wilopo berhenti pada 29 April 1952, dilanjutkan oleh Mukarno yang diangkat pada 29 April 1952. Yang kedua ada Menteri Dalam Negeri yaitu Muhammad Rum. Yang ketiga ada Menteri Pertahanan yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang berhenti pada 2 Juni 1953 dan Wilopo diangkat 2 Juni 1953. Yang keempat ada Menteri Kehakiman yaitu Lukman Wiradinata. Yang kelima Menteri Penerangan Arunut Mamutu. Yang kelima Menteri Keuangan Sumirto Jojo Hadikusumo. Yang ketujuh Menteri Pertanian Muhammad Sarjan. Yang ke-8 Menteri Perekonomian Sumanang. Yang ke-9 Menteri Perhubungan Juanda. Yang ke-10 Menteri Pekerja Umum dan Tenaga yaitu Suwarto. Yang ke-11 Menteri Perburuhan yaitu Iskandar Teja Sukamana. Yang ke-12 Menteri Sosial yaitu Anwar Cokroaminoto yang berhenti pada 9 Mei 1953 dan Panji Suroso yang diangkat 9 Mei 1953. Yang ke-13 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bahder Johan. Yang ke-14 Menteri Agama Fakih Usman. Yang ke-15 Menteri Kesehatan J. Leimena. Yang ke-16 Menteri Usaha Pegawai yaitu Panji Suroso yang berhenti pada 11 Mei 1953. Program kerja pada masa Kabinet Wilopo yaitu dibagi menjadi 6 program kerja, yaitu yang pertama organisasi negara yang melaksanakan pemilihan umum untuk konstituante dan dewan-dewan daerah dan juga menyelesaikan penyelenggaraan dengan mengisi otonomi daerah serta menyederhanakan pusat organisasi pemerintah pusat. Yang kedua ada kemakmuran untuk memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produk nasional terutama bahan makanan rakyat dan melanjutkan usaha perubahan agrarian. Yang ketiga ada keamanan, yaitu menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan bijaksana sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Yang keempat ada perburuhan, yaitu memperlengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajatnya kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional. Yang kelima ada pendidikan dan pengajaran, yaitu mempercepat usaha-usaha perbaikan pembaharuan pendidikan dan pengajaran. Yang keenam adalah luar negeri. Yang pertama mengisi politik luar negeri dengan
aktivitas yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia. Yang kedua, menyelesaikan penyelenggaraan perhubungan nasional Nederland atas dasar UI Statut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa yang menghasilkan hasil-hasil KNB yang merugikan rakyat dan negara. Yang ketiga, meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia secepatnya. Jatuhnya Kabinet Wilopo. Sayangnya, Kabinet Wilopo hanya bisa berlangsung selama 1 tahun. Semasa Kabinet Wilopo berlangsung, muncullah berbagai gerakan separasitisme yang kemudian mengganggu stabilitas pemerintah. Kabinet Wilopo jatuh karena dianggap bersalah terhadap penyelesaian persoalan tanah perkebunan di Sumatera Utara atau peristiwa Tanjung Morawa milik modal asing. Peristiwa di Tanjung Morawa ini terjadi karena pemerintah telah menyerahkan kembali tanah Delhi Platters Firnishing atau DPP yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Penyerahan ini pun berlangsung pada masa Kabinet Wilopo saat itu. Polisi dikerahkan untuk mengusir para petani yang menggarap DPP tanpa izin. Peristiwa ini kemudian memakan 5 korban jiwa. Parlemen serta pers beraksi keras pada peristiwa ini. Akibatnya, pada 2 Juni 1953, Wilopo resmi mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.